Untung malah jadi buntung. Sepertinya itu adalah peribahasa tepat yang menggambarkan kemelut yang tengah dihadapi oleh Agus dan berbagai pihak terkait donasi. Nah, kita ketahui ya, banyak orang merasa terketuk hatinya, terutama oleh Novi dan kawan-kawan juga. Betul. Para donatur ingin membantu Agus. Tetapi ya, kita semua udah tahu kisahnya seperti apa. Yang menarik nih adalah endingnya bakal seperti apa. Karena kok nggak ada titik terangnya nih pemirsa. Betul, dan sekarang masuk ke babak baru yang tadinya sengketa 1,3 M ini menjadi huru hara pemirsa, maka dianjurkan kepada beberapa pihak untuk diminta kalau gimana uang donasi yang sudah masuk ini kita alihkan untuk korban bencana alam. Tapi justru ini menjadi penolakan besar dari seorang Agus. Katanya tujuannya tidak berdasarkan hukum. Kalau seandainya pengadilan sudah memutuskan uang itu bukan punya Agus, bolehlah katanya diberikan kepada korban bencana alam. Tapi balik lagi, ada sekitar 530 donatur yang mengatasnamakan diberikan kuasa kepada Pablo Benoa. Mereka setuju-setuju aja. Jadi gimana nih? Bingung jadinya. Iya, makanya bingung nih. Kalau pemirsa kira-kira menurut Anda bagaimana? Sebagai donatur kan intensi kita adalah membantu seseorang. Manakala yang kita bantu itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Kan niat kita adalah membantu. Nah, gimana kalau akhirnya digeser kepada yang juga membutuhkannya, begitu kan? Dan urgensinya tidak kalah lebih penting juga, karena kita tahu saudara-saudara kita di NTT yang kemarin menghadapi bencana alam juga membutuhkan bantuan yang luar biasa. Bahkan dari pihak Novi pun yayasan sudah berkunjung ke sana dan melihat situasi, dan karena letaknya jauh dari ibu kota, maka sangat dibutuhkan bantuan. Apakah Anda setuju pemirsa? Tim setuju atau enggak? Ini jadi pertanyaan. Tapi balik lagi, uang yang didonasikan menurut hukum sebenarnya emang harus dipakai sesuai dengan apa yang tujuan awal ya kan? Nah, ini kan tidak sesuai tujuan awal kan sebenarnya kan. Karena munculnya huru hara inilah yang jadi perdebatan sampai hari. Kita pun bingung sampai kapan dia akan selesai pemirsa. Farhad Abbas pun kembali juga angkat bicara. Dia mengatakan ya sebenarnya sampai Agus itu ikhlas. Kemudian Agus menjawab dengan lantang, tidak ikhlas lah. Ya ketemu juga ya, kita akan melihat nih apakah siapa tahu ya dari kita tadi berbincang-bincang selama 7 jam lamanya barusan, apakah sudah ada titik terang dari kemelut ini? Ini dia jawabannya. Ya kecewa sih, pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama Bu Marlina sebagai PH saya, udah dijelasin dari awal itu, sudah dikasih informasi ke saya juga, itu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan. Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geri, Teh Nopi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhad. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit juga nanti hidup. Kisruh masalah donasi rupanya masih belum berakhir. Bahkan sepertinya akan terus berlanjut babak demi babak. Keputusan pihak Novi dan yayasannya bersama Denny Sumargo dan Pablo Benoa sebagai perwakilan donatur untuk menyerahkan seluruh uang donasi kepada para korban bencana letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur rupanya membuat emosi Agus Salim kembali terbakar. Agus merasa tidak ikhlas dunia dan akhirat karena sejatinya uang donasi tersebut diperuntukkan bagi dirinya, bukan untuk para korban bencana di NTT. Benarkah Agus Salim merasa telah dieksploitasi? Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas, karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima, kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh. Uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain.
Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain begitu. Berangkat dari ketidakpuasan atas kesepakatan sepihak dari Densu, Novi dan Pablo Benua, pihak Agus pun akan segera melayangkan somasi. Dan jika somasi itu tidak diindahkan, maka akan dibawa lebih lanjut ke jalur hukum. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Gary, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru. Pasti setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan lanjutkan ke laporan. Tapi benarkah uang donasi senilai 1,3 miliar yang semula diperuntukkan untuk Agus telah diserahkan pihak Densu dan yayasan milik Novi kepada para korban bencana di NTT? Faktanya, Denny Sumargo dan pihak Novi diketahui memang telah turun ke Pulau Flores, NTT untuk selanjutnya menemui para korban bencana alam di bawah kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Tapi setibanya di Flores, rupanya Denny Sumargo mengabarkan hal yang sama sekali tidak diduga, yaitu kesepakatan untuk menyerahkan uang donasi kepada para korban bencana tiba-tiba saja batal. Sekarang jam 3 pagi, gue lagi di Labuan Bajo bersama orang ini. Gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain ya? Hah? Jawab lu. Iya. Aduh. Harusnya sesuai kesepakatan aja sih, Bang. Kira-kira menurut kalian gue harus ngapain? Densu memang tak menjelaskan siapa pihak yang telah membatalkan niat untuk mengalihkan donasi Agus kepada para korban bencana tersebut. Namun hal itu cukup membuat Densus Paneng alias marah besar karena merasa telah membuang waktunya hanya cuma-cuma karena harus meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Gue udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Gue udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana. Iya. Dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue nggak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang aha, kalau maunya begitu ya begitu selesaikan. Gue udah sepaneng banget masalah ini. Kalau nggak kira, gue udah sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Lu di kubu mana, Bang? Gue kubu gue lah, gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Nggak ada gue kubu Novi, kubu Agus, gue pengen nyelesain donasi. Sementara di tempat yang berbeda, Farhad Abbas mengaku tak ingin lagi ikut campur pada masalah di mana ada Denny Sumargo. Sebab bagi Farhad, Denny Sumargo ternyata bukan pihak yang bisa dipegang kata-katanya. Lantaran pernah mengaku tak ingin lagi ikut campur pada masalah donasi Agus, tapi toh akhirnya kembali melibatkan diri pada urusan Agus dan Novi. Kalau Densu khususnya saya anggap dia adalah seorang atlet. Kalau dengan atlet itu kan orang sport olahraga itu orangnya lebih sportif. Kenapa orang olahraga itu? Karena mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Jadi kalau orang yang berolahraga itu sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang rajin olahraga kemudian masih nggak sehat, saya pertanyakan itu. Jiwa baik itu harus ada gitu, sportif. Kalau kita udah damai, kita damai, nggak usah lagi saling serang. Kalau udah memang dulu awalnya ingin itu haknya Agus, haknya Agus. Kalau udah mundur, tidak ikut campur, udah nggak usah ikut campur lagi. Jangan lagi udah mundur, kita kena prank, tiba-tiba masih menangani ini gitu, ya. Karena Denny Sumargo ini pekerjaannya banyak, bukan hanya pergi ngantar-ngantar uang kecil katanya 1,3 miliar. Namun meskipun tak puas pada sikap Densu, Farhad menolak untuk berkonflik kedua kalinya dengan Densu. Maka pengacara kontroversial ini pun telah memutuskan untuk tidak lagi ikut campur pada masalah donasi, namun membiarkan Agus Salim untuk menyelesaikannya bersama pengacara baru. Saya nggak mau berantem dua kali dengan orang yang sama. Dan bagi saya hanya sebagai saudara daripada Agus. Dan urusan-urusan di luar itu. Jadi saya serahkan keputusan sama Agus. Apakah dia ikhlas, apakah dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah yang lainnya. Kalau itu Agus nggak bisa, itu kan udah Agus serahin sama PH baru Agus itu. Itu nanti PH baru Agus yang ngurusin.
siapa Mas Agus kuasa hukum barunya? Ada. Ada deh. Nanti aja kan tahu. Nanti pasti semua pada tahu. Iya, ya. pada tahu. Tapi sudah punya kuasa hukum baru untuk Jadi kasus. udah bisa jelaskan ya. Untuk Saya lagi ingin menyaksikan episode-episode berikutnya. Ya. Karena dari pihak yayasan mengatakan tetap akan menyerahkan uang itu. Kalau ada yang komplain adalah tanggung jawab daripada Densu dan mereka siap akan mengembalikan. Ya, itu bukan persoalan. Iya kalau mau dikembalikan, tapi kalau terjangkau dengan kaitan hukum pidana gimana? Apa yang terjadi? Kan kasihan Densu. Kalaupun nanti ke depannya Agus tetap menagih haknya untuk berobat gitu kan, ya nanti bisa datang ke Abang. Karena ini semua bermula dari Abang dan akan berakhir di Abang. Siap. Jadi di sini 1,3 full disumbangkan ke bencana. Berarti tinggal 2 juta. Ya. Bisa selamat yayasanmu? Ya. Ya, insya Allah ada jalan. Insya Allah. Perlu bantuan lagi? Perlu. Soalnya udah datang malam-malam kemarin. Malu-malu Novija katanya saya aja. Teteh nggak tahu. Itu benar-benar murni nggak tahu. Karena Teteh udah nonaktif Bang. Itu cuman antara aku aja. Berarti kamu ketua nanti kan? Iya, udah per hari ini sudah Bang. Ya udah, nanti kita bantu. Saya akan bantu ke yayasan supaya yayasan ada dana operasional. Ya. Nanti akan saya tentukan setelah ini karena saya nggak suka sebut-sebut nominal. Ya. Terus ini mau diberikan kepada penerima manfaat lain bencana alam di mana? Tolong catat notulen. Ya, ini habis ini tanda tangan semuanya. Iya. Oke. Seperti itu update-annya dan kita akan tunggu terus seperti apa pemirsa. Kira-kira ujungnya apakah akan tetap menjadi hak Agus atau dibagikan ke yang lain sesuai para donatur yang menyetujui untuk Pablo Benua handle ya? Yes, betul sekali.